Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Agustin dengan NIM 23383032131. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Baik, tanpa mengulur waktu, saya akan menjelaskan mengenai pengukuran risiko. Sebelumnya, apa sih pengukuran risiko? Menurut Sri Yono 2019, pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian, bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang paling relevan? Kemudian ada beberapa prinsip dari pengukuran risiko, yaitu yang pertama transparan, yang kedua pengukuran yang akurat, yang ketiga informasi berkualitas yang tepat waktu, yang keempat diversifikasi, yang kelima independensi, yang keenam pola keputusan yang disiplin, yang ketujuh kebijakan. Kemudian dalam pengukuran risiko, dimensi yang diukur adalah yang pertama, besarnya frekuensi kerugian. Artinya, beberapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Yang ketiga, pengukuran frekuensi kerugian, yaitu seberapa besar kemungkinan kerugian tersebut terjadi. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi. Yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya sangat kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin untuk terjadi. Yang keempat, kerugian yang mungkin sekali terjadi. Teknik pengukuran risiko yaitu yang pertama, pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Ada dua caranya. Yang pertama, bila tanpa bobot, P buka kurung E sama dengan E per S. Yang kedua, bila dengan bobot, P buka kurung E W per E per WS. Yang kedua, motivasional risiko diukur berdasarkan nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko. Pengukuran yang ketiga, volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai eksposur standar devisi ukuran yang umumnya ada. Yang keempat, matrik frekuensi dan signifikansi risiko. Yang kelima, analisis skenario kemampuan manajer atau perusahaan diksi untuk apa yang akan terjadi dan berapa besar kerugian yang diperoleh. Contohnya menurut catatan kepolisian. Baik, di sini saya akan menjelaskan contohnya, yaitu menurut catatan kepolisian Resort Kupang berdasarkan data dari BPS Provinsi NIT diketahui jumlah kecelakaan mobil di wilayah Kota Kupang selama tahun 2021 sebanyak 218 kali. Dari jumlah tersebut, 110 menimpa mobil pribadi dan 108 menimpa mobil penumpang umum atau bus dan truk. Yang ditanyakan yaitu berapa probabilitas kecelakaan untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 13. Maka berapa nilai probabilitasnya? Jawabannya yaitu yang pertama, jika bila tanpa bobot, P buka kurung E sama dengan 110 per 218 sampai dengan 0,0504 sampai dengan 50,42%. Yang kedua, bila dengan bobot PE sama dengan 2 kali 110 per 2 kali 110 ditambah 1 kali 180 sama dengan
220 per 328 sama dengan 0,670 sama dengan 67%. Ya, untuk itu hasilnya. Selanjutnya, tujuan pengukuran risiko. Tujuan pengukuran risiko yaitu ada beberapa. Yang pertama, memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Yang kedua, melakukan pengukuran besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Yang ketiga, mengukur dampak risiko tersebut individu maupun organisasi. Yang keempat, melakukan skala prioritas risiko. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.